Konsultasi Syariah. 3 metode ulama membagi tanda kiamat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada 3 metode ulama dalam membagi tanda-tanda kiamat. Pertama, pembagian tanda kiamat berdasarkan proses kejadian dan waktunya. Berdasarkan metode ini, mereka membagi tanda kiamat menjadi 3. 1. Tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu sesuai yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya beliau, ditaklukkannya Baitul Maqdis, munculnya api besar di sekitar Madinah, dan beberapa kejadian yang merupakan tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Dalam arti tidak akan terjadi lagi. 2. Tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus-menerus terjadi. Dan ini yang paling banyak. Seperti seringnya gempa bumi, disia-siakannya amanah, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, masjid dijadikan jalan untuk lalu lintas orang lewat, diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, dan tanda-tanda lainnya. 3. Tanda kiamat besar yang hanya akan terjadi mendekati peristiwa kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dabbah atau hewan melata yang bisa bicara, terbitnya matahari dari barat, dan seterusnya. Asyratus Sa'ah Abdullah Al-Ghufaili. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan, peristiwa yang diberitakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat ada 3 macam. Pertama, apa yang terjadi sebagaimana yang telah beliau sampaikan. Kedua, peristiwa yang sudah dimulai namun belum berakhir. Ketiga, peristiwa yang belum pernah terjadi dan akan terjadi. Fathul Bari. Kedua, pembagian tanda kiamat berdasarkan tempat kejadiannya. Berdasarkan pendekatan tempat kejadiannya, tanda kiamat dibagi 2. 1. Tanda kiamat samawiyah atau tanda langit. Seperti terbelahnya bulan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ukuran hilal membesar, sehingga ketika hilal terbit, orang menyangka itu sudah masuk tanggal 2, padahal baru tanggal 1, termasuk terbitnya matahari dari barat. 2. Tanda kiamat ardiyah atau tanda bumi. Jumlahnya banyak sekali, seperti keluarnya Dajjal, Dabbah, keluarnya api besar di sekitar Madinah, termasuk angin yang akan mewafatkan semua orang beriman. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir. Beliau menuliskan, keluarnya Dabbah dengan bentuk yang aneh, kejadian luar biasa, dan dia bisa bicara kepada manusia, serta memberi tanda iman dan kafir, maka ini kejadian di luar kondisi normal. Itulah tanda ardiyah pertama. Sebagaimana terbitnya matahari dari barat, yang di luar kondisi normal, merupakan awal tanda samawiyah. An-nihayah fil fitan wal malahim. Ketiga, metode pembagian berdasarkan tingkat kedahsyatannya dan seberapa jauh dia disebut kejadian luar biasa. Berdasarkan pembagian ini, tanda kiamat dibagi 2. 1. Tanda kiamat sughra atau kecil. Itulah kejadian yang menjadi tanda kiamat dan sudah lama terjadi sejak masa silam, sehingga orang menganggapnya masih dalam taraf normal. Seperti orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, merebaknya kebodohan, banyaknya gempa bumi, dan seterusnya. 2. Tanda kiamat kubro atau besar, yaitu kejadian luar biasa yang hanya akan terjadi ketika mendekati kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, termasuk terbitnya matahari dari barat. Di antara ulama yang membagi tanda kiamat dengan metode semacam ini adalah Al-Hafidh Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau mengatakan, tanda kiamat tersebut ada yang besar dan ada yang kecil. Tanda kiamat kecil atau sughra sebagian besar telah terjadi, sementara tanda kiamat kubro atau besar telah nampak ciri-cirinya. Al-Ba'ats wa An-Nusyur. Demikian, Allahu a'lam.